ketemu semua kan tabrakan lagi, Pak. Oh enggak, gue yakin ini Indonesia Buwung Puyuh naik ke atas, yang Mozilla dan kawan-kawan mereka ke bawah. Bunga apa tuh? Buwung Puyuh Buung puyuh. itu jokesnya gimana sih sebenarnya? Gue juga nggak tahu ya buung puyuh. Iya maksudnya Bunga apa itu? Lupa gue tuh sempat lihat tapi gue lupa tiba-tiba. iya, Buung puyuh. maksudnya gue sama jokesnya tuh nggak tune in gitu. Karena nggak lihat kali ya. Soalnya kan kayak jokesnya tuh kayak buung apa itu gitu. Terus dia ngeliat ke atas gitu, Buwung Puyuh gitu. Oh iya, gue inget Iya kan? bunga apa tuh yang nunjuk ke atas. Iya, tapi maksudnya lucunya di mana? Gak tahu. Dark jokes itu. Oh, oh itu dark jokes. Oke. Oke, dan kita udah ada di sentral kali ini. Yes. Sementara dari tim Thailand di sini Wipup sang pemimpin klasemen sementara. Ada tim Indonesia juga yang dipimpin oleh seorang Letda, FDW, Deandra dan JLB 09 bakal mulai bergerak. Pindah ke arah ski lodge terlebih dahulu. Mereka bahaya juga ya, belum terlalu kayak open field banget di ski lodge. Emang ada orang juga sih, garis pesawatnya jauh juga. Jadi masih looting dulu. Yang cukup mereka harus paham sih, tim dari luar sih selalu mainnya bisa dibilang hold position ngendok, bisa dibilang ngendok sih. Iya, jadi sebenarnya cukup simple. Looting secukupnya. Cari zona di mana masuk defense. Cari zona di mana masuk defense. Itu dia memang. Tapi itu yang ya, gatel dia. Emang teori tuh gampang gitu. Prakteknya sulit. Cuman memang kalau misalkan Indonesia sendiri sih kayak jiwanya emang gatel sih, kayak mau nembak gitu. Barbar. Jiwanya Barbaru. barbar banget. Waduh. Jadi kayak dikit-dikit nembak, akhirnya ke refill duluan. Alah, siap boy. Siap boy. Oh, udah ada tembak-tembakan nih langsungan. Oke, Dari tim Vietnam. Vietnam ketemu dengan tim Thailand. Oke, udah nyiapin rumah kayu juga dari belakang dari Dreambu dengan AK-47 yang bakal dapat tapping ke depan ke arah Funky M. Masih bisa berlindung, tapi mereka cukup spreading juga pembagian tugasnya. Ini malah bisa dijepit balik sih tim Thailandnya. Tapi Thailand cukup kuat juga karena punya rumah kayu di sana. Ya, sementara itu dari Cici nih. Cici nih AWW nih. Yep. Perempuan. Oh, udah ada fight di sini? Bakal nyari jump shot dulu dan langsung di end gitu aja dengan Thompson-nya. Dreambu berhasil dipulangkan. Masih ada Rikaki yang juga berhasil dijatuhkan, di mana cukup lambat follow up dari Bakgao. Oke. Ada granat dilempar juga, tukar doang 1-1, di mana kita lihat ternyata tim Thailand bakal maju ke depan aja. Oke, bakal coba cari lagi dari kanan. Bakal lagi Funky yang berhasil dijatuhkan. Knockdown gitu ya, tinggal Bakau juga udah cukup kritis banget nyawanya. Di mana Cici, Jona dan Ojo cukup aman di tempatnya masing-masing. Jona bakal maju ke depan dan tim Vietnam jatuh satu persatu, tinggal satu orang lagi. Itu dia yang tersisa dan tinggal Camcan tersisa sendirian. Oke, sementara di sini Jona berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi atas musuhnya. Dan bakal ada satu personil yang bakal bersembunyi di sini. Ini menjadi kabar yang cukup baik juga buat Indonesia. Udah ada tim yang kehilangan 3 orang, udah ada yang kehilangan 1 orang. Tinggal mereka maintain sampai ke zona-zona terakhir. Bener, dibanding game sebelumnya sih ini temponya lebih bisa dibilang naik ya, karena ada perang di awal-awal, ada early fight. Jadi udah ada yang tumbang duluan, tapi masih sisa 1 sih. Dan ini ditungguin juga sama tim Chill ya kan, masih kalem ya Mac Chill ya. Camcannya juga nge-hold step, nggak ketahuan di mana posisinya, bahkan dicoba untuk di scoop ke arah tower ya kan, bener-bener gak ketahuan Camcan nih, posisinya belum ketahuan. Oke, bakal di jump shot kali ini, masih ada ghost cukup baik dari seorang Jona. Bakal di jump shot lagi sampai 40-nya. Dicari di manakah Camcan berada dan headshot begitu saja oleh Jona. Nice one. Langsung tusun begitu saja dari tim Vietnam. Oke, udah kehilangan 1 tim dan di sini Sugar Daddy kayaknya bakal ketemu dengan tim. Oh lah. Sekali lagi, seneng banget tabrakan deh kayak magnet mereka berdua ini. Lagi dan lagi. Aduh, tertemu lagi sama saudara bakal berperang kembali kali ini. Oke, udah ada fight di sini, nampaknya Imba Junior udah masuk. Ada spam langsung cukup bagus tampaknya. Oke, kita lihat sini Bumbu juga udah ketukupan tempatnya switching dengan seorang Wawan MKS dengan 1887-nya. Bakal keluar dari kandangnya, Tebaklah udah mulai maju. 1 orang berudah berhasil di knockdown. Tebaklah Ren MKS menyusul begitu saja. Tinggal 3 pemain kali ini, di mana Ran MKS bakal coba untuk di follow up terlebih dahulu oleh Wawan. Mozilla dari sebelah kanan baik banget. Mozilla bagian vision yang baik banget, di mana Budi bakal coba dikejar. Alok udah diaktifkan, di mana Imba Jari bakal menjepit Budi sendirian kali ini. 1 lawan 2. Budi bakal gocek udah kayak Messi di sana, bakal coba untuk berlari dari mana Puyuh. Gak bisa diselamatkan. Budi juga tumbang. Iri bilang bos harus tereliminasi oleh Sugar Daddy. Wow, Sugar Daddy berhasil mendapatkan 4 orang resource tambahan tanpa kehilangan 1 orang fun. 1 orang fun. Iya.
Satu orang pun. Fun. Oke. Dan Ente tinggal Bahlul. gue sama dulu kenapa punnya pakai fun gitu. Tinggal 10 Fun. tim. Akhirnya mereka 4 poin eliminasi untuk di awal-awal. Dan Gak kehilangan satu orang pun. iya itu bagus banget. Clean sheet ya. Nice. Dan kalau kita lihat kali ini juga di Brasilia sebenarnya masih ada tim Thailand dari Savage ya. Dimana tadi mereka sebelumnya dapat buyah juga. Jadi ini harus banget ditumbangin duluan dia. Apa tuh? Tim Savage. Karena dia jadi ancaman ada di atas sama Wipup. Ya kan? Nih Sandi Wipup di sentral mereka. Masih nahan di sentral. Dan gak terburu-buru untuk rotasi ya. Mereka tahu nih. Wah placement point gue lagi di atas nih. Ngapain gue buru-buru. 144. Jadi kayak nahan-nahan, nunggu zona baru jalan ya. Bener untungnya. Yang penting yaudah lu pada perang aja, gue sih mau nyantai aja gitu. Bener kayak keuntungan lu tuh menang di awal-awal tuh bisa nyantai di akhir-akhir. Jadi kayak udah gak usah maju-maju lah, kita tahan aja dulu zonanya. Tapi sebenarnya tadi Indonesia main kayak gitu, cuman zonanya mental gitu, mental kemana tahu. Zona yang ngejauh. Iya, kalah hari tadi kalau misalkan gue inget tadi tuh ya, tiba-tiba zona harus turun ke bawah lompat tebing gitu, disuruh bunuh diri masuk ke dalam zona nggak bisa masuk akhirnya. Dan tim Kumis Hyper juga melakukan rotasi di open field yang cukup berbahaya nampaknya, dimana kaleng udah disiapkan juga oleh tim Thailand dari Wipup yang bakal bergerak langsung aja untuk melewati jembatan nampaknya. Ya, lo jembatan untuk masuk. Nah ini udah dapat 2 mobil ya. Terus 2 mobil nggak tuh dua-duanya nyemplung ke itu gimana? Enggak lah. Senyemplung gitu ya kan. Oh man. Dan ini masih rotasi juga tapi dekat banget tim Falco sama tim Indonesia Kumis Hyper yang masih mengejar zona juga tuh kelihatan. Nyebrang barengan ya kan. Masih menghindari peperangan pastinya dari tim Indonesia karena placement poinnya juga mereka butuh. Belum ada yang 3 besar berarti dari tadi ya. Dari Indonesia sendiri. Udah 3 besar. Udah ada sempat. Sorry. 3 belum. Iya keempat. Belum ada yang 3 besar. Cuman tapi standingnya sempat ada di 3 besar. Nah iya standingnya. Cuman kali ini Kumis Hyper harus ngejar tim Desi sih. Desi yang ada di atas dia. Tim India sama tim Vietnam yang ada 2. Lagi di Wipup sama Savage. Yang poinnya cukup jauh. Si Desi udah direkrut di India. Desi. Iya. Dulu sekolahnya bareng sama gua. Sekelas sama lo? Iya. Sebangku gitu. Sebangku. Sekarang direkrut sama India. Cepet juga ya ternyata. Time flies bro. Iya. Udah sukses berarti dia. Iya. Tapi lu juga sukses sih. Iya. Lihat. Amin. Alhamdulillah ya. Ya. Dan kita ngeliat di sini Kumis Hyper masih lengkap 4 orang. Apakah bakal menjadi pertanda baik? Bisa jadi karena tadi meskipun sisa 2 orang pun mereka masih bisa ngamanin placement point lah. Kalau misalkan lengkap 4 orang kayak gini apalagi masih ada Ledda di sana kan. Oke, ditinggal. Oh enggak, emang gak buat mobilnya. Gue kira udah gak ada orang tadi. Bakal rotasi dulu. Ngambil mobil Monster. Iya, Monster di sini yang terlihat bakal diambil sama 1 orang dan udah melakukan rotasi untuk maju ke depan terlebih dahulu di mana cukup berbahaya karena kedengaran banget suaranya. Oke, kayak di sini juga lagi perang untuk ngeras ke depan di mana Cici berhasil dijatuhkan terlalu terburu-buru gluos dari pasar langsung di end begitu saja. 2 orang dari Thailand harus tumbang oleh Desi Boys. Dimana terlalu apa ya? Kayak ngeras aja kayak gak mikir gitu tim Thailand ya. Nggak pakai ABCD ya? Iya, langsung maju ke depan. Dimana tim India ternyata udah ngasih etap fightnya di atas. Nggak pakai assalamualaikum memang. Iya langsung terobos aja lah. Punten seluruh masuk aja kan di luar juga masih ada tim Vietnam bakal di-tapping lagi oleh Naim dengan M14-nya berhasil dijatuhkan. Begitu saja masih bisa di-revive kah? Kayaknya enggak masih bisa. Oh di balik bukit nggak kelihatan. Nah. Tim India juga sabar banget mainnya. Mereka nge-defend doang ya, nge-defend dapetin poin eliminasi. Banyak JLB juga berhasil dia oleh Tongkla. Sunday dari sisi lainnya tim Thailand juga dengar sama tembakan lagi dan Guina dan Sakul bakal coba untuk bergerak masuk ke dalam arah tower dari bawah jembatan. JBL jauh banget. Oh, tadi kan ngambil kaleng 1 ya, yang monster. JBL dia curin ya? Dia maju ke depan. Kan udah gue bilang jangan sendirian. Dibilangin ya. Batu. Kan memang jiwanya barbar. Oh, iya. Jiwanya. Tapi apa-apa karena Indonesia identik dengan jiwa-jiwa petarung, Bray. Benar. Kayak kalau laki maju lah gitu ya kan. Iya. Nah di sini lu lihat deh cukup unik ya kombinasi mereka semua pakai Moko. Terus ada apa? Alok, Laura, Kelly. Support banget nih Run MKS. Bener, emang dari tadi juga di belakang mulu sih pakai SKS biasanya kan. Tapi sekarang pakai AK-47. Mereka ke arah sentral di mana GLB udah berhasil ditumbangkan. Sayang banget tadi udah bilang cukup bahaya juga sih memang gue bilang. Cukup bahaya nih masuk sendirian ternyata tumbang juga dia.
udah ada tim Thailand yang nge-spot duluan. Karena kalau misalkan mereka harus sadar ya dari tadi mainnya tim luar tuh nge-hold position, ngamanin kampung gitu, ngamanin building. Jadi di setiap building kayak udah ada musuh aja. Oke, sementara kita beralih sedikit ke Sandi di sini. Benar-benar permainan EVOS menular ya. Ini permainan EVOS juga mirip banget sama EVOS Indonesia gak sih? Iya. Mereka tuh mainnya nyebar banget Nyebar sebenarnya. banget terus jaga badan masing-masing. Iya, di jauh-jauh banget, kuat banget buat sendiri pun nge-defend. Cuman ini nggak terlalu jauh untuk nge-follow up ya. Jadi misalkan ada yang kena knockdown masih bisa di revive. Kalau misalkan Indonesia tuh kayak jauhnya tuh jauh banget. Jauh banget. Jauhnya jadi, jauh banget. all or nothing gitu. Ih, kalau misalkan udah ada yang kena udah tertinggal sudah. Dan kita lihat di sini Asmobile berhasil mendapatkan Jasmine. Di saat yang sama juga Jasmine berhasil dipulangkan ke lobby. Kita lihat juga pembagian tugas dari tim Thailand. Whipwhoop cukup baik untuk mengepung pemain dari kawannya sendiri. Ada tim Thailand tim 2 yang di sana. Tim 8. Tim 8 itu. Ya, tim Thailand juga. Nah, Angel di sini. Dari tembakan dari belakang cukup berbahaya. Siapa itu? Haidang. Haidang. Harus dipaksa mundur dulu. Iya, masih main patahan juga untuk turun ke bawah. Di mana tim India ternyata memang nggak bergerak kemana-mana. Desi Boys bener-bener udahlah, kita nggak usah kemana-mana nggak. Zonanya masih ada di sini juga ya kan, santai aja dulu. Dapat poin eliminasi juga 3 lagi kan, cuma diem doang. Dan mereka menghadang. Di bawah ada lagi tim tujuan lagi dari air. Ada yang Ini berenang. rame banget. Rame banget bener. Karena ternyata zonanya menarik ke arah golf course ke pulau sini, ke arah atas. Dan ini mereka untung banget berarti yang ada Desi Boys untung banget karena zonanya ke mereka. Mereka udah ada satu rumah, terus lagi di high ground juga. Lo tau golf course tinggi banget ya. Iya. Itu mereka ada di atas sana. Jadi harusnya sih nggak ke detect. Kalaupun ke detect ya bakal sulit-sulit gimana gitu. Bener, apalagi Karena kan tinggi tinggi. posisinya. Bener, apalagi yang udah megang shotgun misalkan di tangga ditungguin ya, udah kelar hidupnya. Dan dari Angel sendiri udah kehilangan satu main. GBTV masih nge-spot ke arah tim India Desi Boys, di mana tim 7 satu orang yang berenang di arah bawah juga masih nunggu zona, masih di dalam zona, dia diem juga nggak ke spot. Tim Vietnam dari Angel sendiri nggak ngelihat. Oke, kita lihat di sini udah bakal ada fight antara tim NSC. Oke. Waduh, ada tembakan juga dari belakang di sini dari tim Sugar Daddy ya. Siapa yang nembak? Apakah itu anaknya Mozilla? Ke Mozilla. Ini mereka bagi tugas tuh. Di bawah, di belakang masih bukan. Ternyata di sini Tongkla sama itu masih di atas tower, sisanya udah di dalam juga tuh. Sandi sama Cyber. Dari tadi mereka begitu mulu, 2 orang di zona, 2 orang di luar. Dan yang di luarnya juga nggak terlalu jauh sama zona. Oke, udah dikeker-keker juga. Wah, Dapat suara bro, 3. Pelontarnya kena ke atas tower. Nice one tentunya di sini. Kita lihat Mozilla yang masih ngeluting, tapi kita lihat Wawan bakal nembak ke depan. Masih Oh my ada God, Cyber Wan. dari belakang yang memberikan pressure ke arah depan. Tim Sugar Daddy masih bisa di follow up juga karena ada glue walls dari Mozilla tentunya. Apa yang terjadi dong, Wan? Aduh, zona jauh banget juga sih. Mereka ketahan sama tim 8 yang udah di dalam zona duluan. Tim Thailand sekali lagi. Thailand 1 sudah runtuh, masih ada yang lainnya. Guina, Imbajar bakal coba untuk bergerak masuk dulu, masih ngamanin obstacle. Wah, yang dari kiri nggak nembakin ya? Oke, udah ada fight lagi di atas antara tim Pegasus dan juga IN2 atau India 2 dari tim Desi. Teman Skyla pas lagi sekolah SMP. Desi. Ya udah deketin dia. Tapi kita lihat sini, Ran MKS dan juga Wan udah berhasil dijatuhkan, tinggal Mozilla dan Imbajar yang bakal coba ngeras ke depan. Dan langsung dihilangin gitu aja. Imbajar tersisa. MP40 berhasil menjatuhkan satu pemain itu. Cake nampaknya bakal diras maju ya. Suras. Masih ada duel. Tapi harus kehilangan teman sekali lagi. Bakal coba cari poin eliminasi. Di mana Sakul udah mulai nge-strafe lagi aja. Dimajuin terus sama Imbajar. MP40 yang masih miss. Dari kanan sudah ada eliminasi posisi. Tinggal 9 tim tersisa. Sayang sekali. Savage dapat 4 poin eliminasi di sana. Sayang sekali, hampir aja tadi ya. Kayak gua nggak ngerti setupnya tadi gimana karena sempat berubah juga kameranya ya. Bener. Nah pas Tiba-tiba balik lagi udah kenok. Iya, Wawan udah kenok duluan. Hampir aja. Oke, ya. Dan di sini kita ngeliat gimana caranya yang di bawah itu bisa naik ke atas, bro. Mount Villa, zonanya jarang banget ke arah sana. Biasanya kalau misalkan Purgatory sih seringnya ada di Brasilia. Iya. Ini bisa ada di Mount Villa. Tim Desi ada di sana, mereka lagi ada di 3 besar. Ini udah nguntungin mereka banget sih zona itu. This is Purgatory, boy. Parah sih. Bakal jatuh lagi dengan 98 Guinea Chong, anda kena tembak lagi dari kanan. Hati-hati. Dimana zonanya juga cukup dekat dengan mereka, yang di bawah bener-bener susah buat naik. Kalau nggak mau ya berenang aja. Berenang ada tim 7 tuh.
Kok- satu orang. Bisa begitu ya? Iya, tekan akhirnya tim 11 berenang ya kan? Ya. As Mobile masih timing ke depan Sakul, coba untuk bergerak masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Tim Desi tinggal nunggu santuy di dalam rumah ya kan, masih tapping lagi ke arah bawah. Dua berhasil dikikis, Sakul masih bisa bertahan dan masih bisa mengamankan patahan tentunya. Patahan, dan ini yang di atas sih kayak udah pasti fix banget masuk 3 besar gak sih? Iya udah pasti, apalagi dalam rumah. Apalagi dalam rumah. Kalau misalkan nggak mental keluar ya, yang dalam rumah sih Harusnya untung nggak. banget. Dan mereka bisa dapat poin eliminasi bonus dari tim 11 sama 7 yang coba untuk naik ke atas. Tuh Vietnam sama tim Thailand. Wah, Indonesia ternyata masih ada. Masih ada Kumis Hyper yang bertahan coba untuk mendaki gunung lewati lembah kali ini. Sungai mengalir indah. Oke, udah ada tembakan juga dari seorang FDW ke arah Ojo di sana, tapi zona sudah mulai mengikis. Sakit ini sakit yang tidak berdarah. Sementara FDW bakal coba untuk bergerak lagi untuk masuk ke dalam zona. Udah datang tapi nggak nyampe, bos. Sumpah zonanya nyiksa banget kali ini. Dan FDW cukup berusaha untuk naik ke atas tebing, di mana zonanya juga sakit banget. Kumis Hyper harus eliminasi begitu saja. Cake bakal masuk. Whip Up juga harus eliminasi kali ini. India benar-benar nyayur banget. Dimana Sakul masih bisa bertahan dan berhasil untuk menaiki tebing. Nonla juga berhasil jatuh, tinggal 5 tim tersisa kali ini. Dimana Kick dan Sakul masih aman-aman aja. Desi Boys lagi-lagi nyayur di dalam rumah, nggak kemana-mana dari awal game sampai sekarang masih dapat poin Masih nggak eliminasi. berubah ya? Masih di sana dari tadi. Bisa nebak gitu ya zona. Nggak, yang gue bingung kayak apa? Kayak sabar banget ya. Iya, zonanya benar-benar ke mereka. Aduh, Zonanya narik sekali, narik terus tuh. bener. Mereka cuma nunggu diras, mereka dapat poin eliminasi. Ini banyak banget sih poin eliminasi dari mereka sih. Dan Sakul, kita lihat masih untuk menghadang tim Wah, ini Vietnam bahaya, Angel di depan. bahaya juga gak sih Savage? Yes, udah kena tembak juga dari belakang, nampaknya kayak berhasil jatuhkan 3 Sakul juga. India Wolf Army dan kawan-kawan bakal bergerak masuk dalam rumah kuning kali ini. Sakul 1 lawan 3 bakal bisa bertahan. Lokes berhasil dijatuhkan, Promit juga bakal ditembak lagi. Haidang masih dengan M60-nya, nembak ke depan, masih tembak-tembaknya. Pegasus berhasil dilumatkan di posisi kelima, tinggal 4 tim tersisa kali ini. Dan Amit Bay juga cukup kritis nyawanya. Masih ada Sakul, Angel tinggal Haidang sendirian. Tim Desi masih utuh 4 pemain. Sakul bakal coba untuk di-rush. Ih, tembak apa dia? Oke. Sementara John T di sana bakal coba melakukan quick scoop terhadap musuhnya. Ih, Sakul gila sih, masih bisa dapat kill. Gila, Haidang berhasil ditumbangkan kali ini. Sakul masih bertahan. Coba untuk Wow. bakal dirasa sama Amit Bay. Tinggal Falco melawan Daisy, tapi 2 lawan 4. Apa kata kita bilang? Dimana Amit Bay juga harus tumbang dengan MP4 diras gitu aja. Daisy Boys takes the booyah. 11 poin eliminasi telah diamankan juga. Congratulations for Desi Boy.